A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci, di bulan yang penuh rahmat, di bulan tempatnya untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabb pencipta alam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita, takwa yang disertai ketundukan yang hakiki, mematuhi perintah Allah dan meningkatkan larangannya dengan rela, tanpa berat hati, tanpa tapi dan tanpa nanti, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, tema hari ini di hari yang ke-18 adalah mujahadah. Bulan Ramadan adalah madrasah bagi kaum muslimin. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Di bulan ini kita diajarkan untuk selalu bersungguh-sungguh menggapai ridha Allah dengan beramal soleh semaksimal mungkin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan memulai aktivitasnya sejak waktu sahur sampai malam hari dengan berbagai kegiatan ibadah, sholat tahajud, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah menjelang buka, kuliah tarawih, tadarus, berdoa, sholat tarawih dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa imma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, siapa saja yang bersungguh-sungguh maka sungguh ia hanya bersungguh-sungguh untuk dirinya. Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fa imma lanahdiyannakum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami benar-benar akan menunjukkan mereka ke jalan kami. Sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dalam ayat di atas, Allah mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya dengan menjanjikan kebaikan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh. Dalam ayat pertama, Allah menjelaskan bahwa kebaikan akan kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa imma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka ia sebenarnya hanyalah bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Dalam ayat kedua, Allah menjelaskan dua kebaikan yang akan diperoleh orang yang bersungguh-sungguh. Kebaikan pertama adalah mendapatkan hidayah, bimbingan Allah. Allah berfirman, lanahdiyannahum, kami akan menunjukkan mereka terhadap jalan-jalanku. Kebaikan kedua adalah mendapat pertolongan Allah, yakni mendapatkan hasil yang baik dari jerih payahnya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu pasti bersama-sama akan menolong orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, sudahkah kita bersungguh-sungguh di jalan Allah sebagaimana diajarkan oleh madrasah Ramadan? Kenapa saat ini kondisi kita
umat Islam jauh dari kebaikan yang Allah janjikan. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesungguhan kita dalam menjalankan syariat Allah. Penyebab terjadinya ketimpangan hari ini adalah sebab diterapkannya hukum buatan manusia. Agama dijauhkan dari kehidupan. Agama Islam hanya di masjid-masjid saja. Di luar itu hidup diatur menurut hukum buatan warisan penjajah yang datang dari akal manusia yang sangat lemah dan terbatas, yang menurutkan hawa nafsu belaka. Contoh zina, dalam Islam dihukum rajam, di dalam hukum buatan manusia diganti dengan hukum penjara. Kalau dalam hal berzina, kalau suka sama suka, tidak bisa dipidanakan. Dalam demokrasi, pajak dari yang miskin untuk yang kaya. Dalam Islam, zakat dari yang kaya untuk si miskin. Contoh lagi, riba haram, sekarang mulai malah diwajibkan. Umat Islam hari ini seperti ikan hidup di darat, yang seharusnya hidup di air, jauh dari kata hidup berkah berlimpah. Padahal petunjuknya kitab Al-Quran dan As-Sunnah lebih dari 13,5 abad menguasai dunia. Sudah terbukti membuat hidup barokah. Islam itu bukan cuma mengatur kehidupan individu, tapi Allah menjadikan khalifah di dunia, mengatur individu, masyarakat dan dunia. Islam itu rahmatan lil alamin. Akibat kedaulatan di tangan rakyat, semua disepakati, dikompromikan. Hukum Allah dibolak-balik. Yang halal bisa jadi haram, yang haram pun bisa menjadi halal. Ketiadaan junnah ataupun perisai atau kepemimpinan Islam dalam institusi khilafah membuat harta benda tidak terjaga. Nyawa, keturunan, akal, kehormatan, dan lain sebagainya. Umat Islam terpaku pada ibadah mahdoh saja, yaitu solat, saum, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sementara di luar waktu itu ada ibadah wairu mahdoh seperti bermuamalah, politik, sosial, dan lain-lain. Mencari rezeki seperti menjadi guru, tukang, pedagang, dokter, dosen, dan lain-lain. Ramadan bulan terbaik, diturunkan kitab terbaik Al-Quran, diturun kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, lewat perantaraan malaikat yang terbaik, malaikat Jibril. Kitab ini akan menjadikan umatnya umat yang terbaik jika kita mau menerapkan, mendakwakan dan memperjuangkannya agar umat bersatu menerapkan hukum-hukum Allah. Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun." Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Lalu mengapa kalian tidak memahami? Quran surah Al-Anbiya ayat 10. Kebaikan itu ada pada Al-Quran. Al-Quran bisa diterapkan secara sempurna jika ada khilafah sebagai institusi penerapnya. Ketiadaan khilafah akan meniadakan penerapan Islam dan bisa berujung kehinaan kaum muslimin. Saat hukum-hukum Allah terabaikan, selayaknya umat Islam tidak mencukupkan diri dengan solat, puasa dan tadarus Al-Quran, baik bulan Ramadan maupun bulan lainnya. Umat Islam mempunyai tanggung jawab mengamalkan dan mendakwakan Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Mencukupkan diri menghafal dan tadarus Al-Quran meski mengulang 100 kali sehari, lengkap nada dan iramanya. Jika lalai mengamalkan isinya menurut Imam Al-Ghazali adalah satu bentuk ketertipuan. Semua yang dititipkan Allah diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.